Bisa lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara, tanda Bapak Ibu Saudara sehat dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Selamat datang kembali Pak Andre dan Ibu. Lalu ada lagi satu, Mbak siapa namanya? Mbak Sis ya. Dan Mbak Sis nanti akan ibadah di sini dan anaknya bisa ikut sekolah minggu di belakang ya. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, dan tidak terasa kita sudah masuk di bulan Maret Bapak Ibu ya, artinya begitu cepat, kayaknya baru kemarin kita merayakan Natal, ini sebentar lagi kita akan merayakan Paskah Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, namun ketika kita melihat situasi dunia ini ya, ketoke kemarin sudah reda, orang sudah mulai bebas lagi, ternyata masih ada om-om yang berkeliaran, namanya Omikron, saudara ya, membuat orang takut keluar rumah lagi. Dan beberapa gereja di Semarang sekarang belum diizinkan untuk ibadah secara onsite. Nah, dan bahkan lagi hari-hari ini kita lihat di YouTube, di berita-berita ya, sedang kegaduhan, demo di sana sini. Ditambah lagi Bapak Ibu, perang antara Rusia dan Ukraina ini juga membuat was-was baik para pengusaha bahkan rakyat kecil. Sudah ada berita nanti semua barang akan mahal, bensin mahal, solar mahal, semua angkutan akan menjadi mahal. Dan kita berdoa supaya segera damai saudara ya, sehingga tidak dampaknya sampai ke seluruh dunia bahkan ke Indonesia ini. Nah ini semua akhirnya membuat apa Bapak Ibu? Manusia dirundung, manusia dihantui, manusia dibayang-bayangi dengan yang namanya kekhawatiran Bapak Ibu. Nah, bicara kekhawatiran memang sejak dulu orang itu hidup disertai dengan kekhawatiran Bapak Ibu. Ya, disertai dengan kekhawatiran. Dulu waktu SD khawatir naik kelas apa enggak, nanti bisa masuk SMP tidak. Setelah di SMP, khawatir nanti jangan-jangan tidak diterima di SMA yang bagus. Setelah SMA bingung, jangan-jangan aku tidak bisa kuliah. Setelah kuliah, mikir lagi, jangan-jangan kalau lulus nanti saya nggak dapat pekerjaan. Karena melihat kanan kiri S1, ya banyak yang hanya jadi office boy. Saudara ya, banyak yang hanya jadi pekerja-pekerja biasa, takut, khawatir. Setelah bekerja, khawatir nggak laku, khawatir nggak menikah. Ya, seperti semalam saya jelaskan ke anak-anak, jangan khawatir tentang pasangan hidup. Khawatir. Setelah menikah Bapak Ibu, khawatir. Nanti ngasih makan anak bagaimana? Nanti nyekolahin anak bagaimana? Dan seterusnya. Dan hidup manusia disertai dengan bayang-bayang kekhawatiran. Ya, salah satu saat ini kita melihat dari survei membuktikan dari para ahli kesehatan, kalau ada 1.000 orang mati karena corona, ya, sebenarnya yang murni karena corona hanya 100. Yang 900 mati karena takut kena corona. Khawatir artinya, khawatir. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengajar kepada kita melalui Tuhan Yesus Kristus dalam sebuah perumpamaan bahwa kita tidak boleh khawatir tentang apapun juga. Mari kita lihat Alkitab kita Bapak Ibu dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34 Bapak Ibu. Cukup banyak ayat ini, namun kita tetap harus membaca semua supaya Bapak Ibu mengerti dan bisa menangkap seluruh pasal ini Bapak Ibu. Saya akan baca ayat 25, Bapak Ibu ayat 26. Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu,
akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 26. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ayat 32. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Saudara, saya sebenarnya tidak perlu khotbah panjang-panjang pagi hari ini. Karena ayat ini sering dikhotbahkan hamba-hamba Tuhan. Dan saudara membaca saja sebenarnya sudah ngerti. Ya sudah ngerti apa maksudnya ini. Tetapi Bapak Ibu, saya sebagai hamba Tuhan, dipakai Tuhan, diutus Tuhan untuk menggembalakan dan mengingatkan. Apa Bapak Saudara? Mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya, bahwa betul ayat ini sering kita baca, sering kita dengar lewat lagu-lagunya. Ya, tetapi saudara, saya mengingatkan bahwa hari-hari ini banyak orang khawatir tentang apa yang kita akan makan, minum, pakai, dan lain sebagainya. Sehingga mengakibatkan orang-orang kehilangan momen bersama dengan Tuhan. Karena hidupnya dirundung oleh kekhawatiran. Nah, dalam perikop ini, Yesus memberikan alasan-alasan kenapa kita tidak boleh khawatir. Ya, saya ulang lagi. Dalam perumpamaan ini, Yesus sedang mengajar kepada murid-murid dan orang yang mendengar pada waktu itu, dan termasuk kita, bahwa ada alasan-alasan kenapa kita tidak boleh khawatir. Dan walaupun kadang-kadang kita khawatir, tapi Yesus menegaskan, jangan kamu khawatir. Bahkan kita sering nyanyi lagunya tuh saudara ya. Jangan kamu khawatir, Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan. Bojoku kok lebih hafal ya. Terus, jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir. Ya, Bapa di sorga memelihara. Lalu, waktu Tegoanu nyanyi Maju Natal 2 tahun yang lalu, nyanyinya apa? Ingat gak? Jemaat Tegoanu. Lupa ya? Besok nyanyi lagi Jemaat Tegoanu. Ya. Aku cuma ingat itunya ya. Manuk kang podo mabur itu ya. Itu kan ayat ini sama, saudara ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yesus memberikan alasan kenapa kita tidak boleh khawatir. Dan ini diingatkan lagi melalui hambanya. Bapak Ibu, mari kita jangan khawatir. Karena Bapa di surga memelihara. Tapi selain itu, Bapak Ibu, Yesus memberikan alasan-alasan yang pertama, Bapak Ibu. Yang pertama bahwa kekhawatiran itu tidak ada gunanya.
memberitahu kepada kita bahwa kekhawatiran tidak ada gunanya atau tidak berguna, bahkan merugikan Bapak Ibu. Khawatir itu merugikan. Ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Tidak ada. Ketika kita khawatir, tidak akan menambahkan apa-apa. Justru kita semakin takut dan bahkan tindakan kita suka salah. Bahkan tindakan kita suka salah. Jadi, kenapa kita tidak boleh khawatir? Karena kekhawatiran itu sangat merugikan kita. Coba ya, kalau saudara mau buka usaha atau bertani. Aku besok mau nanam padi ya. Tapi karena kekhawatirannya, nanti kalau saya menanam padi, jangan-jangan nanti banjir gede, hujan deras terus, enggak asa panennya. Tak ganti saja, saya tak nanam kangkung saja dah. Tapi nek nanam kangkung nanti panas terus, enggak ada air, akan mati. Oh ya wes, tak nanam jagung saja. Ketika nanti kalau nanam jagung, begitu lagi ditanam, lagi gembolo atau kuncung, baru kui langsung hujan deras, enggak berhenti, akhirnya alum. Dan akhirnya orang itu menanam tidak? Tidak menanam. Karena apa? Terlalu khawatir nanam iki engko pertigene, nanam iki engko dingono. Bapak Ibu, kadang-kadang ya anak muda, ayo kamu kerja ini. Waduh, ora payu, dodol iki wis akeh. Khawatir ora payu. Ya wis, yuk kowe tak antar, ayo kita kerja di tempat teman saya punya pengusaha, yang punya usaha. Sampai di sana, misalnya jabatannya mungkin hanya cleaning service. Dia gengsi toh, masa cuma cleaning service. Waduh, nanti gajinya nggak naik-naik. Ya wis, tak modali. Ya, kamu jual apa sana? Tak modali. Walah om, nek modal segini ya dapat apa? Nah, orang yang model begini, saudara, ini orang yang tipe-tipe orang yang khawatir. Dia usaha apa saja nggak akan pernah berhasil. Karena dibayang-bayangi oleh khawatir. Mau menikah. Ya kan? Pilih. Itu, sama itu. Wah, itu bapaknya galak. Nanti gini. Masuk duwe mertua galak. Nggak jadi lagi. Ya kan? Dikenalkan sama yang sana. Wah, mau adik nakal-nakal. Nanti nggak jadi lagi. Saudara ya, lewung yang menikah kita kok yang bingung gitu ya. Dan akhirnya tidak bisa menikah. Karena khawatir ABCD. Tidak menambah apa-apa, saudara khawatir. Maka Yesus ngomong, jangan kamu khawatir. Karena kekhawatiran itu tidak akan menambah perubahan apa-apa. Bahkan justru akan memperburuk kehidupan kita. Ya, bahkan akan memperburuk kehidupan kita. Ada satu cerita, saudara ya. Seorang tua yang sudah tua, ibu-ibu sudah nenek-nenek. Dia sakit jantung. Ya, sakit jantung di rumah. Lalu nenek-nenek ini karena dia sering di rumah, dia coba pasang-pasang undian yang lewat HP zaman sekarang ini, saudara ya. Ada undian A, undian B gitu ya. Ikut itu. Nah, waktu itu ketika ditanya nomor yang bisa dihubungin keluarga siapa, dia kasih nomor anak-anaknya. Dan Bapak Ibu, betul, nenek ini dapat undian 1 miliar, Bapak Ibu. Wow, Bu Roma kalau dapat undian 1 miliar mau buat apa? Tuhan tidak kasih. Ya, jangan bingung dulu supaya dapat ya. Jangan bingung. Grace, kalau dapat 1 miliar undian mau buat apa, Grace? Enggak tahu kan? Makanya belum dapat. Kalau kamu udah siap besok dapat. Ya, bukan begitu ya. Bapak Ibu, nenek ini tidak tahu. Yang dikasih tahu anak-anaknya.
Apa betul ini anaknya ini, bahwa ibu ini memenangkan undian 1 miliar? Wah, anak-anaknya kumpul. Iya yo, soalnya ibu kita ini punya jantung. Punya penyakit jantung, ini sedang dirawat di rumah. Ya, nanti kalau dikasih tahu dapat uang 1 miliar, bisa kaget malah mati. Betul nggak saudara? Ada orang kaget terima duit banyak mati, ada nggak? Ada. Ada loh. Orang terima uang 1 miliar, wah saking akeh bingung malah mati. Kaget, jantungan. Nah nenek ini punya penyakit jantung. Dapat undian 1 miliar. Lalu anak-anaknya ini yang khawatir. Takut neneknya kalau terima uang segitu mati karena jantungnya. Akhirnya dia punya hikmat. Telepon dokter yang suka merawat, dokter pribadinya. Halo dokter, minta tolong datang ke sini untuk ibu saya. Dia bilang, dokter, ibu saya dapat undian. Tapi tolong dokter yang menyampaikan, karena sama dokter kan dekat, menyampaikannya pelan-pelan dan dengan ilustrasi yang baik. Dokternya mengatakan, oke, baik pak. Dokter ini masuk ke kamar. Dia berkata sama ibunya, halo ibu, ibu sudah tua, tapi sehat ya ibu ya. Puji Tuhan, sehat. Gitu ya. Ibu senang hari ini. Puji Tuhan, senang. Ibu, seandainya ya bu, ini seandainya. Misalnya ibu dapat undian 1 miliar, gimana ibu? Oh itu tidak mungkin, itu di WA, di HP, di YouTube itu suka bohong. Tapi ini seandainya loh bu, seandainya ibu dapat 1 miliar. Terus bagaimana, ibu siap gak? Wah kalau saya dapat 1 miliar, kamu tak kasih separohnya. Blek, dokternya yang pingsan langsung mati saudara. Malah neneknya tidak mati. Yang mati malah dokternya. Kenapa? Dokternya itu ternyata yang punya penyakit jantung juga. Dan justru malah dokternya yang tidak siap terima uang 1 miliar. Yang khawatir tadi anak-anaknya. Neneknya tidak khawatir kok. Bapak Ibu, jangan khawatir. Jangan khawatir. Karena kekhawatiran tidak akan menambah apa-apa. Justru orang yang khawatir itu nggak bisa tidur. Pernah saya kasih ilustrasi, semalam saya sharing sama anak-anak sampai jam 10:30 kalau nggak salah. Ya, orang punya duit banyak, ya, orang biasa nggak punya uang banyak itu biasanya nggak bisa tidur karena khawatir. Ada seorang kaya, rumahnya lantai 3, dia ada di lantai 3 kamarnya, sekaligus kamar doa. Bapak ini nggak bisa tidur, duitnya banyak. Dia buka lemari, duit. Terus kayak Syekh Puji zaman kaya saudara ya. Buka lemari di bawah, isinya duit. Duitnya orang karuan. Dia berjual tanah di mana-mana ya. Duitnya banyak sekali. Tapi justru dia tidak bisa tidur. Kenapa? Gek-gek engko nek digarong wong, gek-gek engko nek dirampok wong, gek-gek engko nek dimaling wong, ndak bisa tidur, ngalor, ngidul, munggah, medun, ning WC metu meneh, wis sikat gigi meneh, madang meneh, wis madang, medun, madang maneh, bingung, ndak bisa tidur. Lalu ketika bapak ini mau buka jendela cari-cari angin, dia lihat seorang yang penjual sapu, dia duduk di pinggiran trotoar. Dilihat sapunya masih banyak, belum laku, ya toh. Terus bapak itu sambil ngelamun gini berkata begini, enak ya jadi orang kaya, rumahnya bagus, mobilnya banyak. Wah, saya pasti kalau punya seperti ini, saya bisa tidur di kasur empuk, tidur nyenyak, bangun siang. Begitu saudara ya, tukang sapu berkata begitu. Nah, lalu bapak ini sedang menghayal seperti itu, dia tidur bapak tukang sapu ini, set ngorok. Karena kelelahan sepanjang hari keliling sapu, lakunya cuma 1 saudara. Bapak yang kaya ini dari atas, kok enak tadi tukang sapu bento orang di duit, iso turu ngorok, mergo tidak khawatir. Tukang sapu tidak khawatir. Dia tidak khawatir saudara. Nah tapi orang kaya ini khawatir hartanya hilang, nyawanya terancam, kan begitu. Tapi Bapak Ibu, ketika orang kaya ini pengen tanya sama tukang sapu ini,
Dia sambil bawa uang 100 juta. Dia bawa uang 100 juta kepada tukang sapu itu. Pak, bangun, Pak. Kaget. Ada apa? Pak, saya boleh tanya-tanya enggak? Lalu dikatakan, boleh. Bapak kenapa tidurnya nyenyak sekali? Ya karena saya tidak khawatir. Karena saya percaya mati hidup saya pasrah karo Gusti. Loh, terus Bapak hari ini laku berapa? Cuma laku 1. Dapat uang berapa? 15.000. Bapak ini kok iso turu yo? Aku sing didit akeh kok ora turu yo. Karena yang punya uang banyak ini selalu diridu dengan kekhawatiran. Dan akhirnya Bapak Ibu, Bapak ini kasih uang. Pak, saya kasihan sama Bapak, tak kasih uang 100.000. Ini Pak, tak kasih 100 juta kok 100.000. 100 juta. Waduh, lah tukang sapu sehidino untuk 15.000 bar dikai 100 juta. Wow, seneng saudara. Oh, ngekek. Pak, bener. Wah, seneng banget. Iki engko ngene rabine. Oh, ora rabine ya. Lalu dia, oh, iki engko tuku lemari es tuku ini. Ah, nek orang dunia kan untuk disapno rabine saudara. Kalau anak Tuhan kan enggak boleh. Nah, begitu saya Pak, terima kasih. Bapak orang kaya ini naik ke kamarnya. Dia lihat bapaknya. Waduh, seneng banget bapaknya. Lalu bapaknya tertidur saudara. Tidur nyenyak. Giliran tukang sapu tadi nggak bisa tidur. Ini duit 100 juta mau buat apa? Nggak bisa tidur sampai pagi, nggak bisa tidur saudara. Nah itu loh saudara, jangan kita khawatir karena Tuhan itu memelihara dan menolong kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu ya, alasan kenapa kita tidak boleh khawatir. Mari kita lihat ayat yang ke-31. Ayat 31 dan ayat 32 berkata begini. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapak Ibu, yang kedua, alasan kenapa kita tidak boleh khawatir, karena kekhawatiran itu menunjukkan bahwa orang yang khawatir itu tidak percaya. Bahwa orang yang khawatir itu tidak percaya. Ayat ini berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir. Jangan khawatir. Apakah yang kamu makan, minum, pakai? Kalau kita baca ini saudara, sebenarnya Allah itu sudah mencukupi kita semua. Allah menciptakan kita, memilih kita, berani memanggil kita, maka Dia akan mencukupi kita. Jadi kalau orang yang khawatir, itu bukti bahwa orang itu percayanya kepada Yesus diragukan. Tak kasih contoh, ilustrasi yang sederhana sekali. Ini ada anak-anak yang sedang ribut ini ya. Yang sedang ribut ini. Ini ada beberapa anak yang ribut ini. Dia mikir enggak besok makan apa? Halo? Anak-anak yang sedang ngomong-ngomong itu loh. Dia mikir enggak besok makan apa? Dia hanya mikir, hari ini aku main apa? Ketika anak-anak kita sudah SD, segede Repel, Leo, Marcel, dia pikir enggak? Dia mikir enggak besok sangunya saya berapa? Besok bapak saya kasih sangu enggak? Dia enggak pikir. Yang dia pikir besok saya berangkat sekolah pasti dikasih sangu. Ini contoh kecil. Bapak di dunia saja begitu. Posisikan kita seperti anak yang masih kecil itu. Bahwa ketika kita ada di tangan Bapa kita, maka segala keperluan kita itu Bapa yang mencukupi. Itu sebabnya kita tidak boleh khawatir. Kalau kita khawatir, berarti kita tidak percaya bahwa Bapa kita di surga yang mendandani, yang mencukupi, yang membuat kita menjadi indah. Hari ini saya ingatkan lagi, Bapak Ibu yang sedang khawatir, percayalah kepada Tuhan. Dan mulailah jangan khawatir, karena Bapa kita di surga itu memelihara kita.
Hari ini kita diperhadapkan dengan perjamuan Tuhan. Kalau kita lihat Roma 8:28, seperti ini mau saya baca di yang terakhir, tapi mari kita lihat dulu Roma 8. Roma 8:32 berkata begini, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Kalau Bapa sudah panggil kita melalui kematiannya, tebus dosa kita, diangkat jadi anaknya. Kalau Dia saja relakan nyawanya, apalagi soal apa saudara? Makan, minum, pakai. Ingat ketika kita khawatir, Bapa di surga karuniakan anaknya, Dia mati di kayu salib. Apalagi soal makan, minum, pakai. Tuhan pelihara. Kalau kesaksian tidak cukup sampai 8:30 sudah. Betapa pemeliharaan Tuhan itu luar biasa sekali. Kemarin saya sering-sering dengan anak Tuhan, salah satu majelis gereja, yang ngomongin hamba-hamba Tuhannya begini, begitu. Saya jawab, Pak, kalau buat saya, mati hidup saya melayani Tuhan. Ada yang kasih makan, ada yang nggak kasih makan, saya melayani Tuhan. Tapi saya bersaksi, sampai hari ini, pastori tidak pernah kekurangan beras. Dompetnya Bapak Gembala tidak pernah kosong. Orang ketang 5.000, mesti ono isi deh saudara. Karena Tuhan itu pelihara kita. Karena saya percaya, saya tidak pernah khawatir. Tuhan pasti sediakan tepat pada waktunya. Haleluya. Mobil selesai, semua karena kemurahan Tuhan. HP 2, HP-nya istri saya, HP-nya anak saya Semi, selesai semua. Semua juga karena kemurahan Tuhan. Dan semua Tuhan cukupkan tepat pada waktunya. Kenapa? Saya tidak pernah khawatir. Waktu minggu pertama, kami dapat persembahan dari gereja itu. Kami lihat nominalnya, saya nangis. Karena buat Semi saja tidak cukup. Tapi ingat saudara, saya tidak pernah menggerutu kepada jemaat, saya tidak pernah menyalahkan jemaat, justru saya bersyukur dengan ini saya lebih kencang lagi doain jemaat. Minggu berikutnya, yang saya terima lebih daripada yang saya bayangkan. Itu cukup untuk bayar sekolah, untuk dan lain sebagainya. Tuhan pelihara sedemikian rupa. Saya kaget. Belum lagi anak Tuhan A, anak Tuhan B, kasih berkat kepada keluarga pastori. Itu bentuk bahwa ketika saya tidak khawatir, karena saya yakin pemeliharaan Bapa di sorga itu tepat pada waktunya. Hari ini ada yang khawatir? Saya sudah khotbah apa 2 minggu kemarin, selama 2 minggu. Percaya kepada rancangan Tuhan, rancangan Tuhan membawa kebaikan. Itu saja. Maka jangan khawatir tentang apa yang kalian makan, minum, pakai. Nah, ketika kita khawatir, justru di situ kita sedang tidak percaya bahwa Tuhan itu memelihara kita semuanya. Haleluya. Saudara diberkati? Nangkap sesuatu? Tidak usah khawatir akan hidupmu. Hidupmu tidak usah khawatir. Saya percaya Tuhan akan menolong kita semuanya. 1 Petrus 5 ayat 7 Bapak Ibu. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata apa? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab Ia yang apa? Coba kita baca semuanya sama-sama. Ada di depan? Tidak ada. Yuk baca. 1 Petrus 5 ayat 7. Semua membaca ayat ini. Saya mau yakinkan bahwa Bapa kita di surga memelihara kita. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab Ia memelihara kamu. Nya huruf besar. Siapa? Tuhan. Kalau saudara menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, kekhawatiranmu kepada Tuhan, dikatakan Dia akan memelihara dengan caranya. Ingat ya, Tuhan memelihara dengan
caranya. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Manut wahai sama Tuhan. Serahkan semuanya sama Tuhan. Dengan cara-cara Tuhan. Ada saatnya nanti. Mungkin saudara sekarang sedang ada di jilid 1. Atau jilid 2. Jilid 3. Siapa tahu di jilid 4 kita mengalami kemenangan. Haleluya saudara. Kita mengalami pertolongan Tuhan. Nah yang terakhir Bapak Ibu. Kenapa ya kita tidak boleh khawatir? Kenapa Allah tidak ingin kita khawatir? Kenapa kita nggak boleh khawatir? Ayat 25 Bapak Ibu. Di ayat 25 itu berkata, karena itu aku berkata kepadamu kalimat ini. Janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Tuhan ingin. Yang terakhir, kenapa kita tidak boleh khawatir? Karena Tuhan ingin. Ya kita ini tidak boleh khawatir. Tuhan ingin kita tidak khawatir. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Siapa tokoh Alkitab yang dia tidak khawatir ketika menghadapi situasi yang sulit seperti apapun? Kalau kita lihat Rasul Petrus, ketika dia dipanggil Herodes dan akan dihukum mati. Kita lihat di sana Bapak Ibu, Petrus dalam Kisah Rasul 12 ayat 6, justru ketika dia diperhadapkan dengan kematian, dengan hukuman mati, itu dikatakan di ayat 6 di sana dikatakan begini, Kisah Rasul 12 ayat 6. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus, apa saudara? Tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tangan terbelenggu. Dijaga dua prajurit. Besok akan dihakimi, besok akan menghadapi sidang, dan bahkan mungkin akan dibunuh. Tapi justru Rasul Petrus, dia bisa tidur. Karena dia tidak khawatir. Tuhan menginginkan seperti itu. Dalam situasi seperti apapun, Tuhan tidak ingin kita itu khawatir. Dan apa yang harus kita lakukan saudara supaya kita tidak khawatir? Ya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yaitu ayat 34 dibaca dari apa? Dari ayat pokok kita tadi, ayat 34 berkata begini saudara ya. Mari kita baca. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Perhatikan. Jangan kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Jalan keluarnya adalah supaya kita tidak khawatir. Yang pertama adalah hiduplah pada hari ini. Coba katakan, hiduplah pada hari ini. Jadi saudara, besok itu Tuhan yang pikirkan. Pikirkanlah hari ini. Hari ini saja belum diselesaikan, belum dikerjakan, sudah mikir besok. Makanya supaya kita tidak khawatir, apa yang harus kerjakan di hari ini, kerjakan dengan baik. Hari esok, urusan hari esok. Coba saudara, kalau tukang bangunan sedang masa bata, dia mikir, besok pasang apa ya saudara? Ini malah orang rampung-rampung, mikir besok piye yo, besok makan apa, besok masang apa ya, besok dandani apa ya. Selesaikan dulu tugasmu hari ini. Hari esok, urusan hari esok. Syukuri hari ini. Kerjakan semua hari ini. Ambil keputusan mau doa, jangan tunggu besok, hari ini berdoa. Aku mau hari ini berbuat baik, ya hari ini, jangan ditunda. Kerjakan hari ini yang bisa kita kerjakan semampu kita. Di luar kemampuan kita, serahkan kepada Tuhan. Karena Dia yang akan memelihara kita. Saya ulangi lagi kalimat saya. Kerjakan semampu kita hari ini. Ketika sudah tidak kuat,
serahkan semua itu kepada Tuhan. Yang mampu Anda kerjakan, kerjakan. Yang tidak mampu, serahkan semua kepada Tuhan. Yang kedua, selain lakukan hari ini, lakukan. Yang kedua adalah hiduplah bagi kerajaan Allah. Ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Artinya, saudara, supaya kita tidak khawatir, yuk mulai mikir akan kerajaan Allah. Mulai mikir bahwa hidup ini tidak hanya dunia. Bahwa hidup ini tidak hanya ada di dunia, tapi hidup ini juga nanti akan ada di akhirat. Makanya sudah jangan cuma mikir dunia, terus apa yang kita makan, minum, pakai. Tapi sesekali, ayo kita mikir kerajaan Allah. Ayo kita mikir tentang surga. Ayo kita mikir apakah kita masuk surga. Dengan kata lain, saya sederhanakan. Jangan kerja terus, tapi lupa pergi ke gereja. Lupa menyembah Tuhan. Lupa jati diri kita bahwa kita adalah orang percaya, yang percaya kepada kebesaran Tuhan. Dengan kita datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ini cerita nyata, saudara. Seorang pengusaha di Pati, dia berjemaat di Semarang. Dia pengusaha mebel ukir-ukiran. Gebyok, terus rumah-rumah pendopo gitu, yang rumah kecil-kecil gitu. Ini cuma bergereja di Semarang. Lalu setiap hari Minggu dia pergi ibadah. Tokonya tutup, buka jam 12 siang baru buka. Dia pergi ke Semarang untuk ibadah. Lalu Bapak Ibu, pada waktu itu ada tamu yang tidak tahu kalau Minggu itu tutup, dia datang. Dan yang ada di situ adalah karyawan yang tidur di situ. Karyawan kepercayaannya ini bukan orang anak Tuhan, orang Muslim. Lalu dia menelpon, bos, ini ada tamu dari Surabaya, 4 orang. Datang bawa Fortuner sama Alphard. Ini bos-bos semua. Terus piye? Ya ini mau masuk ke toko, mau lihat, mau ke gudang, mau lihat barang-barangnya. Oh, tapi ndak isan, Dul. Aku gak nih gereja. Aku gak pelayanan. Piye, bos mulai sih, bukain sih pintunya. Bosnya berkata, tidak, hari ini aku harus ibadah. Hari ini aku pelayanan. Nanti setelah pelayanan ada rapat. Istriku ada latihan paduan suara. Jam 12 baru sampai di Pati. Bapak Ibu, si pembantu ini berkata, terus piye bos? Dah biar dia cari ke toko-toko yang buka. Nggak usah khawatir. Dia tetap ibadah dan tetap latihan paduan suara sampai jam 12 ya. Sampai di tempatnya. Apa yang terjadi, saudara? Bos itu seharian muter-muter terus. Nggak ada yang cocok. Tetap nunggu toko itu buka. Saya mau katakan Bapak-Bapak saudara, kalau sudah berkatnya dan bentuk pemeliharaan Tuhan, kalau kita cari kerajaan Allah dulu, utamakan Tuhan dulu, berkat itu tidak kemana, dia pasti dikirim kepada kita. Haleluya saudara. Saya kemarin bersaksi sama Ibu Nana, sampai malam saya di sana. Ada jemaat anak Tuhan Semarang, dia dapat berkat, ya kan? Dia dapat berkat, lalu dia berkata, oh ya Tuhan terima kasih, ini tak buat hambanya itu. Tuhan berkata, bukan. Oh ini buat hambanya itu, bukan. Dan kenapa? Yang disebut dia terakhir dia bilang, ini buat Timo. Tuhan ngomong, ya itu buat hambaku Timo. Dikirimlah ke saya. Dia bilang, Pak ini dari Tuhan untuk Bapak. Tapi berikutnya tak enten-enteni saudara. Wah ini mesti dikirim. Enggak. Karena memang belum berkatnya. Kalau sudah berkatnya, kita lupa, kita enggak, Tuhan kirim saudara. Saya senang dengan beberapa anak muda yang sekarang terlibat di pengurusan pemuda remaja dan
rajin ibadah hari Minggu ini. Dia berani mengambil resiko, menukar dengan temannya. Demi apa? Ke gereja dulu. Loh Dek, nanti kamu tidak dimarah atasanmu. Enggak Om, saya tukar dengan teman saya. Dan dia mau. Bahkan di tempat lain ada yang berani. Wes, kowe nek gelem ganteni aku masuk, kowe tak bayar. Demi apa? Supaya dia bisa pelayanan, dia bisa melayani Tuhan, dia bisa beribadah kepada Tuhan. Nah, orang-orang yang seperti ini mau lari kemana saja, berkat itu mengalir, berkat itu mengejar, saudara. Itu bentuk pemeliharaan Tuhan, karena kita tidak khawatir. Jadi yang pertama, kerjakan hari ini yang Anda mampu, yang kita mampu. Gak mampu, serahkan kepada Tuhan. Yang kedua caranya adalah supaya tidak khawatir, tetap cari kerajaan Allah, utamakan Tuhan, dahulukan Tuhan, baru yang lain. Maka kalau sudah jadi berkat Tuhan, Tuhan memelihara kita. Amin, saudara? Bisa berkata amin? Kalau saudara bisa berkata amin, dijamak oleh Tuhan hari ini, saudara lakukan firman ini, saudara akan mengalami terobosan yang besar. Saya tidak perlu cerita apa yang saya alami hari-hari ini, bahkan setahun terakhir ini. Luar biasa sekali Tuhan itu. Kalau sudah berkatnya, orang tidak bisa menghalang-halangi. Kalau Tuhan sudah membuat kita berhasil, sukses, dapat berkat banyak, orang tidak bisa menghalangi kuasa Tuhan. Tapi kalau Tuhan sudah menutup berkatnya, siapapun tidak bisa membuka, saudara. Percayalah. Pemeliharaan kita ada di tangan Tuhan. Percayalah, kita anak Tuhan dipilih dari segala bangsa. Dia pasti memelihara kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya, saudara. Utamakan Tuhan. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Mari tundukkan kepala kita. Pelayan-pelayan perjamuan bisa maju ke depan, berlutut. Kalau tidak bisa berlutut karena sakit, bisa berdiri di depan altar Tuhan. Haleluya, Yesus. Kita percaya pemeliharaan Tuhan luar biasa. Mahkota duri yang ada di kepala Yesus. Kenapa ditancapkan di kepala Yesus? Itu bicara bahwa kuasa kemiskinan dipatahkan oleh kuasa darah Yesus. Ketika saudara khawatir, mulailah pikirkan pekerjaan Tuhan. Ada seorang anak Tuhan, di saat kekhawatirannya, di saat dia tidak punya apa-apa, justru dia berikan untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Memperhatikan hamba Tuhan. Disitulah Tuhan memberkati kita. Rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita minta ampun kepada Tuhan. Atau kita khawatir, berarti kita tidak percaya kepada Yesus. Pagi ini saya tegaskan, jangan kita khawatir. Bapa kita memelihara. Haleluya. Haleluya, Yesus. Dia peliharaku. Amin. Haleluya. Dia peliharaku. Di senang atas usaha dia peliharaku. Mari saudara nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Dia peliharaku. Dia peliharaku. Amin. Haleluya. Desnang atas susah dia peliharaku.